Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, wa'lamu annal jannata uddat lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Al-ayah. Allahu a'lam bil murad. Jamaah muttaqin muttaqikat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Salat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada panutan alam, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat, tabi'in dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah merasa kita atau sudah sampai kepada 22 hari puasa kita. Mudah-mudahan dari awal sampai hari ini harapan kita seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini insyaallah saya akan menyampaikan salah satu hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi yang mungkin sudah mafhum semua di antara para asatid, para ustaz, para kiai, yang bersumber dari kitab Durratun Nasihin yang berbunyi al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tempat penuh kenikmatan yang kekal dan abadi dan sempurna, tidak ada di dalamnya kekurangan apapun, adalah surga. Tempat itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mentaati dan menjauhi apa yang dilarangnya, mentaati semua perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah surga yang disediakan oleh Allah pada orang-orang yang muttaqin. Di sini hadis menyatakan 4 golongan yang dirindukan, yang sangat rindu pada 4 golongan. Mudah-mudahan salah satunya di antaranya termasuk kita. Insyaallah dari awal kita memasuki bulan Ramadan kita sudah berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang atau hamba-hamba yang diselamatkan Allah dari dunia hingga akhirat kelak. Yang pertama,
juga rindu terhadap orang yang senantiasa membiasakan setiap detik, setiap hari mulutnya basah selalu untuk membaca Al-Quran. Bukan saja diimani, bukan saja dibaca, tetapi kita diaplikasikan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah orang yang seperti ini akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan salah satunya termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hafidhil lisan. Ini harus hati-hati, jangan sampai puasa kita pahalanya hilang gara-gara kita mempergunakan mulut kita hanya untuk memfitnah, menghinakan orang lain. Ini harus kita jaga. Bukan saja di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan 11 bulan yang lainnya. Insya Allah orang yang pandai menjaga lidahnya hanya dipergunakan untuk mengatakan, mengucapkan yang baik-baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah orang ini akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan kedua ini mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Golongan yang ketiga, golongan orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mut'aimil ji'an, orang yang senantiasa membiasakan membantu orang-orang yang membutuhkan. Apalagi di bulan Ramadan banyak di antara saudara kita yang membutuhkan sedikit uluran tangan kita. Nah, yuk dari mulai sekarang, dan juga bukan di bulan puasa saja, tetapi di bulan-bulan yang lainnya, 11 bulan ke depan kita harus dibiasakan untuk menolong saudara kita yang sangat membutuhkan. Mudah-mudahan golongan ketiga ini termasuk kita di dalamnya, orang yang selalu dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang keempat yaitu as-shaimi fi syahri Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Bukan puasa menahan lapar, dahaga dan haus, tetapi kita harus puasa jangan sampai pahala kita hilang begitu saja. Harus kita jaga dari mulai niat melaksanakan puasa sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai yang dikatakan Rasulullah, "Kam min shaimin laisa lahu syamu, laisa lahu jazaa'u ilal wal mansur." Banyak orang yang puasa bukan saja memberikan pahala, tetapi hanya pahalanya lapar dan dahaga saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan pertama, kedua, ketiga, keempat itulah orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini semuanya ada di dalam diri kita yang melaksanakan ibadah puasa. InsyaAllah kita sudah membiasakan dari sebelum masuk bulan Ramadan, sudah kita niatkan diri kita untuk ibadah kepada Allah, ibadah puasa, ibadah yang lain. Mudah-mudahan apa-apa yang kita inginkan, yang kita niatkan, Allah kabulkan dan kita menjadi hamba-hamba yang terpilih, dan akhirnya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan titel la'allakum tattaqun, menjadi orang yang dapat predikat orang yang bertakwa. Insyaallah orang yang bertakwa akan dihindarkan dari ancaman api neraka. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita ini memasuki 22 ini, kita rajin membaca Al-Quran, dihayati, dihafalkan artinya, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari. Itu yang akan dirindukan. Yang kedua, kita harus senantiasa menjaga lisan jangan sampai
orang lain benci kepada kita gara-gara lisan kita, yang ketika kita biasakan lagi di bulan puasa ini pahalanya tidak terhingga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita niatkan puasa ini semata-mata hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan saya yakin kalau orang niat untuk semata-mata ibadah karena Allah, kita membaca Quran karena Allah, menjaga lidah karena Allah, mengingat iman karena Allah, berpuasa karena Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita bukan saja di dunia tetapi di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kekurangannya mungkin dari saya sendiri. Untuk itu satu kali lagi saya mohon maaf, karena insya Allah kita sebentar lagi akan mendapatkan menyelesaikan puasa, hanya beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa menyempurnakan puasa kita, dan kita selalu menjadi hamba-hamba yang dikuatkan, yang istiqomah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.